saya nengok ke belakang itu nggak ada. Nggak ada. Saya jalan lagi, seperti ada yang melangkahi bagian saya lagi. Oh. Gitu. Nah itu sampai saya belok ke gang mau masuk rumah, saya sampai ngomong gini dalam hati, udahlah nggak usah ngikutin, cukup sampai sini aja kalau nganterin. Tuh, saya sampai merinding kan nih, tuh, Ya, sampai merinding saya. Ya. Saya juga merinding sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di Daun Kelor. Kita kembali lagi tentunya di episode yang kedua bareng saya Rindra di Daun Kelor Cerita Misteri. Di episode sebelumnya tentunya Anda sudah melihat cerita-cerita dari Kang Bangkit yang menceritakan pengalaman-pengalaman misterinya. Dan kali ini saya bersama Kang Tejo. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Tentunya Kang Tejo ini salah satu dari kru The Daun Kelor yang mempunyai pengalaman-pengalaman misteri, mempunyai pengalaman-pengalaman seram, dan juga pengalaman-pengalaman yang tentunya sampai sekarang diingat. Ya, sebelum masuk di kru The Daun Kelor ini, Kang, saya pengen tahu Ya. pengalaman misteri apa yang Akang alami yang tentunya sampai sekarang Akang ingat. Jadi gini kan, saya punya pengalaman sebelum saya masuk ke The Daun Kelor kan. Kebetulan saya di rumah itu punya usaha sablon. Ya. Nah, pada malam hari itu saya melakukan aktivitas saya itu seperti nyablon itu di depan rumah. Nah, singkat cerita ini saya pada malam itu kebetulan malam Jumat, hujan gerimis kecil jam setengah 12 malam itu kalau nggak salah. Itu saya lagi nyablon, tiba-tiba seperti ada suara. Shh, shh, saya tuh siapa? Nggak saya hiraukan ya, karena saya lagi kerja. 2 kali gitu lagi. Bikin penasaran nih Kang. Kalinya gitu lagi, pas saya bangun, saya kira tetangga saya, biasanya suka ada itu tetangga saya yang suka bercanda kayak gitu ya. Iseng ya? Iya iseng gitu, mungkin dia pengen ngajak bercanda gitu ya. Pas saya berdiri, saya hampiri suara itu, ternyata nggak ada orang, nggak ada satupun orang. Nggak ada satupun. Itu jam berapa itu? Setengah 12 malam itu Jam 12 malam ya? Itu langsung bulu punduk gitu, berdiri sampai kepala seperti besar seperti bola gitar gitu. Nah, saya langsung berpikir, waduh, ini udah merinding, saya udah nggak enak. Saya tuh seperti yang refleks, nggak usah ganggu lah. Saya lagi kerja, kalau mau bantuin duduk sini. Saya seperti itu kan. Ngeberaniin diri itu juga. Sebenarnya saya udah pengen, udahan lah besok lagi aja. Malam Jumat setengah 12 malam, jangan ngeri rinci. Iya. Waduh, sebelah. Kebetulan kan di samping rumah saya itu ada pohon mangga tua. Nah di sana itu sering kejadian penampakan. Warga saya pun sering ada yang pernah melihat katanya. Yang pernah melihat? Iya, yang naik kun lah gitu, seperti yang kayak gitu. Nah saya kepikiran, jangan-jangan ini yang yang iseng itu juga sama itu makhluknya. Nah itu dia. Saya tuh sampai udah nggak enak perasaan lah pada malam itu. Mau udahan, kerjaan belum selesai, saya beraniin diri kan. Gak lama dari situ itu seperti bau kembang apa ya? Mati. Nah seperti kembang mati gitu. Wah ini udah aneh lagi, di sini gak ada kembang mati yang mekar. Iya. Kok jadi makin merinding.
Itu nggak lama kemudian dari sana kan, itu seperti ada bayangan melewati. Lewat. Hitam putih. Hitam. Seperti melesat gitu ya. Wah. Udah makin merinding aja gitu ya. Makin merinding kan. Okay. Saya udah pengen bubar aja itu pada malam itu tuh. Ini udah nggak benar ini. Kerjaan jadi apa namanya ya, karena pikiran konsennya itu ke arah sana ya, yang lewat itu. Saya berani diri aja itu pada malam itu. Udahlah, yang penting kerjaan beres, mau saya ganggu lah, saya bilang orang saya lagi kerja kok, sebentar lewat aja lah. Dan itu kejadiannya berapa lama kira-kira? Akang melewati kejadian itu berapa lama? 2 jam, 3 jam? Itu sekitar 2 jaman. 2 jaman ya? Merinding rasa takutnya 2 jaman lah gitu ya? Itu udah nggak enak aja ya? Perasaan udah pengen udahan. Saya sempat berhenti dulu, minum dulu, ngerokok dulu, nenangin pikiran. Kok makin merinding. Sana yang pada pohon mangga itu. Rasa takut ada ya. Takutnya apa? Ngewujud di pohon itu, seperti itu. Karena warga sekitar saya juga sering ada ya melihat itu si Neng Kun itu. Gitu. Oke. Dan setelah kejadian itu akan bisa melewati sampai subuh, beres, nggak ada kejadian apa-apa lagi. Iya. Oke. Setelah hari berikutnya nggak ada kejadian lagi? Ada kan. Saya masih ngerjain malam Jumat juga, cuma nggak hujan pada saat itu. Itu seperti bau-bau yang nggak enak lah. Beda antara bau bangkai tikus dengan bau bangkai yang begituan. Bedanya apa kan? Jadi si aroma baunya itu nggak seperti bau bangkai tikus, bukan, tapi seperti bangkai yang buruk rupa kayak gitu. Lebih menyengat tidak? Lebih menyengat. Okay. Di sekitar saya itu nggak ada bangkai. Orang saya dari jam 8 mulai ngerjain kerjaan saya itu jam 10:30 kok. Kebetulan di area depan rumah saya itu sepi. Emang selalu sepi dari situ? Biasanya suka ada yang lewat gitu. Kebetulan sepi 10:30 itu. Nah itu setelah saya mencium aroma yang kurang seperti itu merinding. Merinding aja di situ ya. Nah yang ada di pikiran saya itu saya seperti yang menangkap bayangan, bukan bayangan ya, wujud seperti yang buruk rupa gitu. Iya, oke. Ini saya agak merinding dengan cerita itu. Jujur saya agak merinding ya, karena saya baru tahu kalau baunya makhluk astral seperti itu memang baunya ada yang seperti itu ya. Iya. Oke. Apakah itu sosoknya berbentuk sama juga perempuan yang seperti itu atau memang berbeda? Jadi si wujudnya yang saya tangkap itu seperti perempuan. Cuman buruk rupa lah seperti itu. Seperti yang habis ditabrak gitulah. Oke, dagingnya bau busuk dan lain-lain seperti itu ya. Pemirsa, saya agak merinding jujur ketika mendengar cerita Kang Tejo ini. Artinya ada hal yang memang saya juga baru tahu, ternyata ada sesuatu yang memang bau yang tidak sedap seperti itu mungkin bisa diartikan memang seperti kemunculan makhluk-makhluk yang memang di luar dugaan kita. Walau alam kita juga nggak tahu ya. Oke. Tapi yang jelas akan setelah mengalami cerita-cerita yang tadi, pengalaman-pengalaman bertemu dengan yang namanya kuntilanak, kemudian ada cerita lagi nggak Kang yang memang ketika Akang pergi ke suatu tempat di luar daerah Akang yang memang tidak sengaja, tapi Akang menemui hal itu seperti itu? Kalau itu sih enggak ya Kang ya. Ya selama ini saya ya nggak mau juga sih begituan. Janganlah ya. Bisa lari dari langkah 1000 itu. Jadi gini Kang, yang pernah saya alamin itu, saya pulang main jam 1 malam itu seperti ada yang ngikutin. Nah, itu sendiri pulangnya? Pulang sendiri. Saya berhenti, yang ngikutin seperti berhenti juga. Saya makin jalan cepat, dia semakin cepat. Itu langsung merinding saya. Wah, ini jangan-jangan ada yang aneh nih di belakang nih. Saya tuh nengok ke belakang agak-agak malu kan, agak malu itu mau nengok katanya. Jadi saya tuh perlahan nengok ke belakang, ya takutnya tuh ada perwujudan makhluk yang kayak gitulah. Nah saya nengok ke belakang itu nggak ada. Saya jalan lagi, seperti ada yang melangkahi bagian saya lagi. Gitu. Nah itu sampai saya belok ke gang mau masuk rumah, saya sampai ngomong gini dalam hati, udahlah nggak usah ngikutin, cukup sampai sini aja kalau nganterin. Tuh, saya sampai merinding kan nih, tuh, sampai merinding saya. Saya juga merinding sama.
setelah di gang saya mau masuk ke rumah, itu saya mengucap seperti itu. Udah, mau saya ngikutin sampai rumah, cukup sini aja kalau nganterin, saya bilang. Itu saya makin merinding. Saya ngeliat lagi, kok seperti ngikutin terus, saya bilang. Saya lari, itu lari agak cepat jalannya. Kok makin merinding. Dia juga sama lari ikutan gitu. Seperti terus aja ngikutin saya terus. Ini kok aneh ya. Saya berhenti dulu di depan rumah, nggak berani masuk. Saya bilang, saya ngucap lagi. Udah cukup sampai depan rumah. Silakan kembali ke tempat yang lain. Saya bilang, kita udah beda alam. Jangan sampai ikut masuk ke rumah. Saya bilang, karena kita udah beda alam. Jadi nggak perlu harus ikut sampai masuk ke dalam. Udah aja saya baca aja itu. Sebisa saya masuk. Nah, itu kejadiannya jam 2 malam nih kan. Sama buang aja. Itu seperti yang ketawa di belakang rumah saya itu. Ya, oke. Oke. Terus setelah ngetawain dia, ya saya juga agak takut juga ya. Ini kok deket banget jaraknya gitu. Kok deket banget jaraknya ini. Nah, saya sempat takut juga sebenarnya. Jangan-jangan tadi mungkin bahasa Sunda mah ngalelewe menurut jangan lelewe gitu kan. Manusianya sudah gitu kan ya. Ya saya berani diri saya. Tengah ganggu sih ya. Kadang-kadang beda alam di mana itu saya. Masing-masing nafsi tong serikan lah. Udah sampai. Mungkin berinding aja kan saya itu. Itu kedengaran jelas suara ketawanya. Jelas kan? Deket seperti jarak yang dekat itu. Ya, mungkin jaraknya 2 meter 3 meter mungkin ya. Mungkin itu ya. Kemungkinan seperti itu. Akan bisa ngelewatin itu? Ya, saya cepat-cepat aja udah. Beres-beres ya udah pokoknya gitu ya. Kebetulan di belakang rumah saya itu kan kolam renang Berkelus lama udah nggak dipakai. Nah di sana itu kan kalau akan pernah ke sana mungkin melihat situasi di sana itu seperti apa, mungkin agak merinding juga. Gitu. Karena di sana kan banyak sering ada penampakan yang ya kayak gitulah. Ya artinya begini Kang, kalau saya lihat dari kejadian Kang ini banyak kejadian-kejadian yang memang bertemunya dengan cewek ya. Iya. Kunti kan seperti itu. Ada satu tempat yang memang ketika jarang diisi oleh yang namanya manusia, mungkin itu adalah tempat yang memang paling enak ditempati oleh makhluk-makhluk astral. Mungkin yang namanya jin dan lain-lain kan, karena mereka tempat tinggal seperti itu di tempat gelap, tempat yang tidak banyak manusia kan. Kayak tadi yang namanya tempatnya apa tadi Berkelus ya. Itu kan udah jarang ditempatin, jarang dipakai, dan itulah tempat-tempat mereka mungkin seperti itu Kang ya. Dan kebetulan memang aku peka mungkin seperti itu, peka melihat kemudian merasakan sampai mendengar kan. Ya. Hal-hal seperti itu yang memang di luar dugaan kita sebetulnya, pemirsa Daun Kelor. Salah satu yang memang yang paling kekuatan kita adalah kekuatan doa ya Kang ya. Betul. Ya. Akan pasti yakin ketika bertemu dengan makhluk itu adalah salah satu yang paling utama adalah pasti berdoa. Betul. Benar nggak? Betul. Dan kekuatan itu yang sangat luar biasa buat kita, ya kan? Iya. Ketika tidak ada orang, ketika tidak ada manusia di depan, ketika tidak ada teman di belakang, di samping kita, dan kemudian tiba-tiba mendengar suara atau melihat makhluk, yang paling kita ingat apa? Tetap berdoa kan? Nah, itu dia pemirsa Daun Kelor ya. Artinya hal-hal seperti itu yang memang kadang-kadang di luar dugaan, yang memang orang percaya tidak percaya, tapi yang dialami sama Kang Tejo ini melihat, kemudian merasakan, bahkan sampai mendengar suara cekikikan, suara-suara dari makhluk yang memang tentunya tidak pernah kita harapkan, ya kan? Oke, Kang, tadi kan akan bertemu dengan bukan salah satu yang makhluk astral yang memang banyak orang mengatakan bahwa itu kuntilanak. Ya kan, pernah nggak kamu merasakan atau melihat atau bahkan bisa ngobrol atau melihat jelas makhluk yang memang disebut dengan hantu atau itu, pernah nggak melihat langsung? Kalau sejauh ini sih kan belum pernah. Alhamdulillah belum ya. Janganlah. Oke, belum pernah ya. Belum. Oke, ada pengalaman lagi nggak Kang yang memang sampai sekarang Akang tuh masih teringat, entah itu waktu kecil, entah sampai sebelum masuk di tim Daun Kelor ini? Dulu kan pernah saya di waktu belum pindah ke Bandung ya, saya kan asli dari Jakarta tuh. Kebetulan orang tua tinggal di asrama. Itu usia saya mungkin SD 7 tahun. Kebetulan orang tua saya itu dia punya kandang ayam yang lumayan luas. Posisi rumah orang tua saya itu antara pintu depan pintu belakang. Nah, saya bisa masuk keluar belakang atau depan ya, pada saat main keluar mau pulang malam itu. Itu di kandang ayam itu jelas kan putih melewati itu.
Saya sampai balik arah, tuh saya sampai merinding lagi. Ya, oke. Ini melihat ini kalau tidak terlihat sama kamera, memang saya jelas melihat bahwa Kang Tejo ini agak-agak merinding tangannya, dan saya juga agak sedikit merinding sih mendengar cerita ini. Terus kan, gimana ceritanya? Terus saya balik arah, bukan masuk ke rumah lewat belakang ya, tapi saya malah putar. Oh, muter. Karena saya udah melihat bayangan putih ngelewat gitu, dan itu pun nggak nempel ke bumi ya, nggak nempel ke tanah ya. Jadi saya ngeliat gitu, saya balik arah, ngeliling lagi itu masuk ke depan, terus sambil lari, sambil yang kayak ketakutan gitulah. Pas sampai rumah orang tua nanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa kamu? Ngeliat putih-putih terbang. Di mana? Di kandang ayam. Makanya kalau malam tuh pulang, malah dimarahin saya itu pada saat saya usia 7 tahun itu. Yeah. Nah, dari situ saya punya pengalaman seperti itu. Saya sampai gini kan, jangan sampai nemuin kayak gitu lagi. Itu ya saya nggak ngeliat wujudnya kan, cuma ngeliat itu putih ngelewat gitu. Yeah. Sampai ke arah pada waktu itu waktu umur 7 tahun. 7 tahunan. Ya. Sesuatu yang dilihat Kang Tejo ini adalah makhluk yang memang bisa berbentuk bayangan putih, bisa berbentuk juga mungkin kabut, atau bisa berbentuk juga cahaya ya. Yeah. Kita nggak tahu, walau alam, hanya Allah yang tahu. Tetapi makhluk-makhluk seperti itu memang selalu berdampingan dengan kita, ya kan? Yeah. Kita nggak tahu. Kita lagi syuting mungkin di kanan kiri, di kiri saya ada, di kanan kamu juga ada, atau di belakang kita juga ada. Tapi walau alam kita juga nggak tahu. Yang jelas itu adalah makhluk-makhluk yang memang diciptakan sama Allah. Tentunya ada tujuan dan maksudnya, ya kan? Tetapi yang jelas satu yang mesti kita ingat adalah kita tetap percaya pada satu kekuatan Allah, ya kan? Seperti itu. Terima kasih Kang Tejo, ceritanya ini luar biasa. Nanti kita cerita lagi, nanti kita ketemu lagi tentunya di acara di Daun Kelor, cerita seram, tentunya bareng kru dari di Daun Kelor. Sekali lagi terima kasih Kang. Dan saya Rendra pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.